Tapi mudah-mudahan pelungguh diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ukuran kebaikan seseorang. Maka bahasa Indonesia Allah, innal ladzina amanu, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman. Maka siapapun, Allah tidak menyebut laki atau perempuan, Allah tidak menyebut kaya atau miskinnya, Allah tidak menyebut pejabat atau tidaknya, Allah tidak menyebut ganteng atau jeleknya, Allah tidak menyebut keturunan siapa-siapa. Yang penting sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, artinya mengakui tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, wa 'amilus shalihat. Tetapi keimanan ini juga dibarengi dengan perbuatan yang baik, yaitu amal saleh. Maka niki dari segala hal, maka segala sesuatu yang baik, maka bahasa seluruh ulama yang menjadi ukuran tentang kebaikan pelungguh di dunia bukan masalah ukuran kaya atau miskinnya juga, bukan masalah panjang atau pendeknya umur seseorang, bukan masalah pejabat atau tidaknya, tetapi seberapa bermanfaatnya pelungguh zami buat orang yang ada di sekitaran pelungguh. Maka niki adalah janji Allah, ayat bahasa Indonesia Allah, kanat lahum jannatul firdausi nuzulah. Maka bagi mereka orang yang beriman dan beramal soleh, itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah taman, sebuah tempat yang mewah, yang mana kemewahan niki akan dinikmati oleh sahibnya, itu orangnya yang memiliki tempat niki. Dalam bahasa Arab namanya jannah niki, adalah sebuah taman yang mana taman niki betul-betul eksklusif, dinarat dengan bau tamu sebarangan, dinarat dengan ibu ganggu sebarangan. Kemudian lahum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhraji. Kemudian di situ juga taman niki di dunia sandet boleh taman lelah pikiran macam-macam. Kayak rumu, kemudian seden pasti. Kemudian rumput niki harus terungu, tepitan napiaran, upah, kemeja, tepitan napi-napi. Artinya taman di dunia niki seindah-indah, sesolah-solah, tetap dia terepotan sih. Balai di dunia sebalik-balik tetap dia repot, dia pita kepeng setiap perbaiki, ya pita kepeng setiap bayar upah dengan untuk menjaganya. Terus taman ini juga harus terus dibelikan barang-barang ada yang tetap sholat, tetap terabok, tetap dahai. Artinya masih banyak kekurangan kenikmatan di dunia ini. Tetapi taman atau tempat yang bernama surga bahasa pelungguh, tapi sebenarnya pada doang sih. Artinya sebuah kenikmatan yang mana kenikmatan niki yang wa mahun minha bimukhrajin. Ndek tiak sugul lelek niki selama-lamanya. Ndek tiak repot malik isi biaya perawatan. Ndek tiak repot malik isi pikiran bayar belum pegawai. Ndek tiak repot malik pikiran apakah siden apa ndek luluan niki. Dunia aja sesugih-sugih dengan dan tetap merepot. Senikmat-nikmat kehidupan di dunia tetap terepot. Tapi Allah janjikan jannatul firdausi nuzulah. Langsung ketika orang yang sudah beriman di dunia kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, yang mana kebaikan ini yang diperintahkan oleh Allah dan nikiat bahas makin di hadisnya, maka nuzulah langsung ketika belum sami meninggalkan dunia niki langsung langsung turun di kenikmatan niki. Artinya turun belum sami dari semua kesusahan yang ada di dunia, turun dari kenikmatan yang belum sempurna menuju kenikmatan yang sangat luar biasa sempurna yang bernama surga Firdaus. Khalidina fiha. Kemudian dia akan kekal di situ. La yabghuna anha hiwala. Tidak akan bergeser kemauan-kemauannya, tidak akan meminta yang lain. Arti lamun di dunia niki Bapak Ibu, lamun di dunia niki senikmat-nikmat ruang taman balik, seindah-indah ruang balik, solah-solah ruang taman di balik, balik paling solah di dunia niki. Pastiin arat kekurangan. Dari demennya, oh bangga runangan balik, ngatur balik dengan, oh ternyata anak solahan segede isi balik kok. Ara angan-angan yang milik, maka dia meli turun balik kunin. Malik demen dia menikah nabi balik, malik berubah angan terus. Tetapi orang yang surga niki la yabghun, tidak ada kemauan hiwala, tidak ada.
lamun puas yang betul-betul puas. Maka kenikmatan di surga niki atau kenikmatan di akhirat niki adalah kenikmatan yang tidak bisa bahasa Nabi mala ainun ra'at. Kenikmatan sadit wah serminan selamat hidup di dunia. Wala udhunan sami'an, ataupun cerita seindah-indah cerita yang perlu kami dengarkan. Tidak pernah atau tidak akan ada mampu menandingi kenikmatan yang namanya surga ini. Wala khatara, sepenter-penter menghayal wasila dunia bau bandingan. Mudah-mudahan niki menjadi jalan Allah SWT ridha dengan penumbusan. Mana lamun tuh teride sida Allah aja aman wasila. Dalam satu kesempatan Nabi SAW niki memberikan petunjuk bagi tiang belum sami, manil tamasa ridallah bisukhtin nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah, sedangkan untuk menggapai ridha Allah niki kadang berbenturan dengan ridha diri atau ridha orang-orang yang ada di sekitar penunggu. Maka Nabi bahasa Nabi SAW, barang siapa yang mencari ridha Allah kemudian dengan mencari ridha Allah niki kadang membuat orang di sekitaran penunggu sami menjadi sidi, menjadi tidak redha, menjadi murka, dan di sekitar diri kadang din maidah. Maka bahasa ulama kafahullahu mu'natan nas, maka Allah akan cukupi mereka dari ketergantungan kepada orang lain, yaitu manusia-manusia sasi. Ketergantungan dari diri mesa engkah, ketergantungan dari tetangga engkah, ketergantungan artinya ketika orang sudah mencari ridha Allah, maka di dalam mencari ridha Allah niki ada kemurkaan orang lain, yaitu ada atau mendatangkan kebencian orang lain. Maka nanti belum sampai ketika sudah meniki bahasa Nabi SAW, Allah akan cukupkan pelungguh dari orang-orang yang membenci pelungguh niki. Dia butuh dunia wasilah. Tetapi kebalikan, wa man iltamasa ridwan nas, barang siapa yang mencari keridhaan manusia, bukan berbentaran ada saride tetangga, ada saride diri, berbentaran ada saride senina, berbentaran ada saride anak, tetapi dengan biridwan bisukhtillah, kadang untuk mendapatkan entah ada setedaman si manusia, kadang berlanggaran atau bertentangan dengan Nabi, dengan keridhaan Allah. Maka niki lamun niki cara pete ridha manusia dan penting ridha nenek sisi pokok terhadap si manusia. Maka niki bahasa ulama bahasa Nabi waqallahu ilan nas, maka Allah akan menjadikannya bergantung kepada manusia. Karena niki paling berat kalau kita bergantung di manusia, ya berat. Bergantung di diri dong berat. Bahasa ulama dalam satu kesempatan kebalikan, maka sangat wailun, sangat celaka orang yang akalnya niki menjadi tawanan daripada hawa nafsunya. Artinya manusia kemelein luar biasa. Kadang akal niki tidak bergerak, hanya nirut doang, belain nafsu nirut. Tapi bahasa ulama tuba yang kemarin yang beruntung adalah liman kana hawahu asiran, yang hawa nafsunya niki menjadi tawanan daripada akalnya. Jadi akal niki tentuan bilin harus milih. Lamun munin akal niki din solah, hawa nafsu din bau yang merintah. Kalah ni si hawa nafsu. Tapi si kalah si hawa nafsu. Kadang din peduli din pikiran, kena kan mau kepeng pukul sugih. Akhir tertutup akalnya menjadi orang yang bodoh yang gampang ditipu. Kira rupiah sampai 200, 400 juta sudah tipu batur. Haram ilu DPC niki. Mudah-mudahan dengan anu bungul gati hidup dia sekali 2 kali niki. Anu keren. Halal malam niki investasi cantik jelas dia harap batur. Mau kepeng mau meton kita bilangan kepeng. Nabi mau jual. Dan dia sampai gara-gara keinginan tak mau milih becat niki lupa jalan, kena terserah pukul sugih ridha dengan ada setengah tisi dengan
akhirnya ketergantungan. Lamun manusia wah nafsu belian akal niki nomor sekian tahu karena tetenak dong tahu. Artinya nikilah bahaya lamun manusia sudah hawa nafsunya yang menjadi pemimpin, maka akal niki jadi nirut-nirutan bila nafsu dakan dan keruan. Maka batur niki arak 200 juta, arak 100 juta kena arak sekarung belah stres semakin. Awal dia tentu lagu saran judi sih. Tebe awal-awal tebe modal 500 je tebe. Lalu mulai panasan bintang seke, bintang 2 terus berubah bintang 3, maka makinkah bintang 3 ni kuning bintang 7 walau stres dah lah komit dah diari ni kita bahaya karena nanti orang sudah tidak peduli beli kepeng pokok tak mau subhadis peduli padahal kepeng sama mau niki beli kepeng batur-batur sama motor langganan-langganan baru, maka niki bahaya. Maka lamun dia benter-benter, lamun dia cerdas akal seseorang, maka gampang ditipu. Maka bahasa ulama dalam satu kesempatan, la ghurbata li fadil, tidak ada tempat yang asing bagi orang yang cerdas, yang pintar, yang mulia. Atin bebe yang dumbar, bebe yang lain, kaum salah, selamat demi asing. Tetapi walau wana li jahilin, tidak ada tempat yang nyaman bagi orang yang bodoh. Di dalam balik bang tertipu di sidengan, apalagi di buah balik. Maka nikilah penting. Maka berbicara tadi sempurna akal seseorang, tidak ada jalan bahasa ulama ikmalul aqli bittiba'i ridwanillah. Salah satu cara untuk menyempurnakan akal seseorang adalah dengan menjalankan perintah Allah, yang mana perintah niki akan mendatangkan keridhaan Allah, wattiba'i wajtinabi sukhtillah, dan menjauhi segala sesuatu, segala larangan, yang mana lamun terlanggar larangan niki akan mendatangkan kemurkaan Allah. Maka enggak lamun wah nenek pemikiran pelungguh, nenek jadi tujuan pelungguh, nenek jadi rasa. Artinya Allah berbicara dari itu nenek, berbicara dari itu Allah latihan, berbicara ada Allah perhatian dan dewek, berbicara ada pokok tujuan hidupnya adalah Allah. Maka orang yang seperti ini pasti akan semakin sempurna akalnya. Ada masalah cuek. Ada Nabi pun tetap akan bahagia karena akal ini orang tiga akalnya sangat cerdas. Maka kembali meniki bahasa ulama, kembali artinya semakin taat manusia, semakin menjalankan perintah Allah. Kenapa akalnya semakin cerdas? Karena dedek niki dong sih, dunia dong contoh. Lamun motor niki, mobil niki, yang lebih mengetahui solah dek solah mobil niki saya pelungguh sengadu tu sapia. Maka yang membuat niki tahu aturannya. Walaman wah sekian ribu ganti oli, ini diganti. Maka niki perintah, larangannya lamun wah sampai sekian dinung ganggu. Lamun nangente perun napiaran ampere dia tindik coba-coba nalik terus kadu mobil niki ngempuk, dan dia sama coba saran dengan ditahu sina ngempuk motor niki ngempuk dia niki peringrat tau kenapa pakai harus sekali menit paham lah asuran kadu mobil tai-tai kalau ampere kembe karena tumben ke mobil biasa tisi doang, karena ini cerita sebelum niki kado wah tak tisi radiator gitu oh jalan cuek ternyata ngempuk nih peringatan niki. Maka yang tahu baik dan buruknya sesuatu niki adalah yang menciptakan. Berarti saya pihak pelungguh sani Allah. Berarti yang tahu kecerdasan pelungguh penter solah apa ndek akal niki semakin bagus apa ndek tergantung perawatan pelungguh. Maka yang mampu, maka bahasa Indonesia Allah dedek isi motor misi air mendelah lamun sekian ganti oli, lamun sekian ganti kelenden niki V-belt taran niki lamun motor-motor metik mungkin, lamun sekian maka isi radiator dedek adik sampai menipis dan seterusnya. Maka yang tahu baik dan buruknya akal manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasa Indonesia Allah gawe
karya biasa mau perintah, gawe sama perintah, dendek langgar sama langgaran, artinya sama larang bahasa Indonesia Allah, maka pasti manusia akan semakin sempurna. Lamun dia meniki dan lamun mengelawan bisilah lalu salah nih bisi air mencampur coba minyak niki isi air bensin dan dia ngempuk motor niki terus dia nampak wasilah. Maka salah satu kesempurnaan akal seseorang bahasa ulama ikmalul aqli, salah satu daripada yang menyempurnakan akal manusia. Karena cara manusia ini beda-beda akal, karena masing-masing lahir ke dunia la ta'lamuna syai'an, dinarak penau, tidak ada pengetahuan sama sekali kita di dunia ini. Tetapi dengan begitu terus tergantung lingkungan, saya jadi aja terus, maka orang yang dilatih terus-menerus baik akalnya, maka pasti akan semakin pintar, semakin cerdas. Bebe yang tahu la gurbata li fadilin, tidak ada tempat yang asing bagi orang yang cerdas, yang pintar. Wala waqana li jahilin, dan tidak ada tempat bagi orang yang bodoh. Bebe tahu dia selamat. Tapi orang yang cerdas lagi dimanapun berada pasti akan selamat. Maka alhamdulillah berarti tiang pelung sami semakinan niki mudah-mudahan dihitung menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menyempurnakan akal pelunggu sami. Semakin sempurna akal, maka insya Allah dia selamat kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka alhamdulillah mudah-mudahan ketaatan niki juga menjadi salah satu wasilah, menjadi salah satu jalan pelunggu sami semakin dekat dengan Allah, semakin nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu kesempatan bahasa ulama, man kana bi ta'ati 'indallahi qariban, barang siapa yang karena dengan ketaatannya maka dia semakin dekat di sisi Allah, kana bainan nasi ghariban, maka nanti dia di antara manusia yang lain akan terasa asing. Nah, bahasa ulama artinya barang siapa yang sudah mendapatkan kenikmatan beribadah kepada Allah, kemudian dengan kenikmatan beribadah niki dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi kenikmatan baginya ketika bergaul dengan siapapun. Artinya makhluk nomor sekian, lamun manusia sudah mendapatkan kenikmatan yang bernama halawatul iman, kenikmatan keimanan, kenikmatan beribadah kepada Allah, maka senikmat-nikmat bersama makhluk, senikmat-nikmat kehidupan dunia niki wah gharib wah dan maidah. Inilah kemuliaan bagi orang sila serius seminan para nabi dan rasul. Saya bau tahan sila 950 tahun berdakwah di jalan Allah. Kalau bukan orang yang sudah kenal betul dengan Allah, siapa yang bisa tahan dengan umpatan kaum? Siapa yang bisa tahan dengan penyakit yang sekian tahun? Semua badannya diisi penyakit, hartanya terlang, bidadari mati selakuan. Tetapi karena keridhaannya kepada Allah, nikmat tidak penyakit, maka Allah ganti niki. Karena barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadallahu syai'an khairan min, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena mencari ridha Allah atau karena ketakwaan kepada Allah, Allah ganti apa yang dia tinggalkan niki karena Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Pelungguh sami semakinan niki yakin tiang saina-ina membelin film India atau membelin mesari sekemai, membelin keluarga, pelungguh-pelungguh membelin santai, mebalin dek yang ngaji tinggi. Pelungguh kami tinggalkan yang lain niki karena Allah, Allah akan ganti waktu pelungguh kami niki dengan keselamatan lema di akhirat. Amin, Allahumma amin. Karena dalam satu kesempatan sila Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan pamannya yang bernama Azar niki, yang merawat dia dari kecil, karena Nabi memiliki arun berbeda dengan Ta'ah. Jadi pamannya yang Azar niki bukan orang tuanya. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar, bukan orang tuanya, tapi paman yang merawatnya. Karena kembali dan mungkin bapaknya seorang nabi niki orang yang kafir. Dan mungkin karena Rasulullah niki saya bahasa nabi berasal dari orang yang suci wa taqallubaka fis sajidin. Ya Rasulullah, bahasa Ibnu Abbas tapi arti tafsir niki
engkau telah dipindahkan dari orang-orang yang selalu bersujud kepada Allah. Berarti dari Nabi Adam terus dipindahkan nur Nabi Muhammad niki di tempat-tempat orang yang selalu bersujud. Maka Nabi Ibrahim saya Pahu balon ke atas, masa nak pahu balon paman niki dari orang yang non muslim, orang yang tidak bersujud kepada Allah, tidak mungkin. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam niki meninggal orang tuanya dan cara dengan lain, lalu meninggal belai paman atau kakek. Begitulah Nabi Muhammad, ketika meninggal orang tuanya dirawat oleh kakeknya, dirawat oleh pamannya. Maka yang merawat dia adalah pamannya. Waktu kalau Ibrahim abi niki bahasa Arab bukan hanya sekedar bapak. Abi niki bisa paman, bisa kakek, bisa bapak juga. Jadi bukan hanya abi niki bahasa bapak doang, tidak. Tapi kalau walid niki baru bapak, orang yang melahirkan, artinya bapaknya walid yang melahirkan. Maka ketika berdebat dengan pamannya niki, Nabi Ibrahim alaihissalam gara-gara paman niki menyembah mentinggalan paman, mentinggalan keluarga rumun niki. Dengan begitu banyak kemewahan yang dijanjikan karena Allah SWT. Akhirnya Allah ganti apa yang beliau lakukan niki dengan kemuliaan yang luar biasa. Beliau terbit dijanin sila kengone nganti. Beliau niki setelah hampir 80 tahun sekian yang berbeda biji. Bayangan bapak lama umur mau 20 tahun ngone nganti berdua biji. 40 tahun. Kemudian demen baru 10 tahun lahir biji. Demen wah ara aruan kebeli tersuruh goro kamu berbintan ya kurang ujian mah. Wah baca aruan ara jadi rumah tak jadi penerus. Tiba-tiba datang perintah Allah tersuruh goro. Coba hai apa namanya namun marak meniki. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan perintah niki, Allah ganti dengan binatang. Allah ganti juga dengan Nabi selain Nabi Ismail alaihissalam, Allah ganti wa min wara dengan wa basyarnahu bi ghulamin. Maka Allah berikan kabar gembira dengan satu lagi anak yang baru yang lahir dari Nabi, dari perempuan yang menunggu kelahirannya sudah hampir berumur 50 tahunan. Ditunggu diganti dengan Nabi Ishak. Bagaimana Ishak, Yakub. Setelah Nabi Ishak ada Nabi setelah Nabi Yakub 12 biji, Nabi Yusuf termasuk. Kemudian terus berdua niki termasuk keturunannya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, nabi-nabi niki keturunannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kesabarannya Allah ganti kesabarannya, Allah ganti apa yang dilakukan. Mungkin bisa jadi makin wasolah tak sembahyang, wasolah tak ibadah, ndek pelugum sasuki, ndek pelugum sasolah kehidupan. Tetapi bisa jadi meniki mungkin mau kehidupan yang jauh lebih nikmat. Dia beli langsung-langsungan, masa tak bertalak langsung mau enggak. Bisa jadi pelunggu hanya menanam kebaikan, yang menikmati nanti adalah keturunan yang pelunggu. Maka walaupun tuah umur mati wangkah narak arah di dunia niki, nyawa niki wangkah narak, tetapi nama pelunggu selalu bertambah terus kebaikan setelah meninggal. Lebih-lebih kemuliaan orang menuntut ilmu niki bahasa ulama, kullu may yaqtadi bihim. Maka nanti ketika orang datang menuntut ilmu, ndek hafal ilmu sampean, tetapi setiap orang yang mengikuti jejak pelungguh nanti, maka pelungguh mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti niki tanpa mengurangi pahalanya. Misal lo ngaji makin bapu ina, terserio misi tetangga, terserio misi bayi bisa kode-kode, terserio misi anak mesti kode biji, terserio misi saya pun juga terserio serminan. Bebelin pelungguh. Oh ternyata lemak bayi dia menang balik layak papu ngaji, nanti jak ngaji, menuntut ilmu nanti jak layak papu atau layak inak agak rajin malam-malam nanti jak ngaji. Maka ketika banyak orang mengikuti jejak pelungguh hendak tuah mati tetap mengalir ngelek pahadat. Maka artinya berarti bukan masalah umur dan tidak. Belo apa konten umur dan masalah. Bagi orang yang baik niki yang terpenting adalah bisa menunjukkan kebaikan di dunia amal soleh.
walaupun setelah meninggal terus ngelek pahala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang terpenting. Maka semakin sering orang menjalankan perintah Allah, semakin sering orang menjauhkan diri daripada larangan Allah, maka semakin sempurna orang niki dunia dan di akhirat. Niki satu contoh. Ada mali contoh selain bahasa ulama. Bagi orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang belum kami tinggalkan niki dengan jauh yang lebih baik. Ada seorang ulama dulu namanya niki Abu Bakar Utsman ibnu Muhammad Al-Mazini. Niki Bakar ibnu Muhammad ibnu Utsman Al-Mazini. Niki termasuk daripada ulama nahwu yang sangat terkenal di zaman-zamannya. Niki termasuk gurunya daripada Imam Mubarak. Mubarak niki adalah guru daripada gurunya para ulama sastra Arab. Terkenal luar biasa. Bukan orang kaya, orang sederhana, kurang kepeng masih. Dia nasugi lalu. Nah, suatu waktu di zaman niki di zaman niki Islam sedang jaya-jayanya. Maka ada Yahudiyun Dhimmi, ada orang Yahudi yang non-Muslim, tapi Dhimmi yang tidak boleh diperangi, punya perjanjian dengan orang Islam. Maka dia belum sampai niki adalah negara perjanjian. Saya selamat lihat negara ini. Maka ada orang Yahudi Dhimmi, Ibnu Nasjub Mazani niki. Bakar Al-Mazini melihat merajah ala suku kitab namanya Al-Kitab Lisibawai. Melihat dan merajah niki Nabi bahasa main ajah kok bahasa waktu niki. Jadi bagaimana kepedulian orang terhadap ilmu agama sangat luar biasa padahal non muslim. Lah muslim melihat dan merajah secara kitab nahu karena yang sedang terkenal waktu niki adalah niki ilmunya. Nabi bahasa orang Yahudi niki yang bayar mau isi 100 dinar pokok majah. Nah, Allah 100 dinar diaman niki silang. 1 dinar ini berarti yang cerita 4,5 juta 1 dinar. Berarti lamun 100 dinar waktu niki 450 juta. Waktu niki 100 dinar harus susah beda. Lagi bahasan aja nani kitab niki. Ibe mau kepen 100 dinar. Nah bahasan Bakar Muhammad Al-Mazini ndek aja. Akhirnya dia mengenal dek niki, waktu komplain si murid kena barang kembali dia aja kan si ekonomi dia luar dia butuh si kepeng si dia muka gengsi malah yang aja. Nah bahasa dek masalah gengsi itu nanti, tapi mereka bukan orang muslim, dia sampai jalan laun merendahan agama kembali bahasa karena Alkitab Lisibawai niki fiha salasummi'ah wa bid'ah, ada 300 sekian ayat daripada ayat Al-Qur'an. Nani lamu ke jual, lamu ke aja dengan muslim semakin jual ayat Arab ini. Mau zaman lain susah buku dan marah mangke. Takut-takut lalu tepara jual ayat Qur'an 300 nih. Ya pun dia pilih ngajar, dia apa dia pilih ngajar, tapi dia bukan orang muslim. Dikis ya, tegar. Maka akhirnya, jangan menuhi penegakan, menuhi prinsip jelas. Qadar Allah menakdirkan sesuatu yang luar biasa. Di khalifah, di istana kerajaan khalifah di waktu niki, di waktu Abbasiyah waktu niki, ternyata ada kejadian yang luar biasa. Maka zaman-zaman lain niki seorang khalifah niki demen terbacaan syair-syair. Bicara dengan lain, cara mungkin setiap raja niki punya hobi yang berbeda. Ada hobi nilai kendaraan, ada hobi nilai tengah musik misal, ada hobi. Maka demen terdengar orang-orang bersyair lihat. Ida hiburan para raja, para bangsawan. Maka tiba-tiba ada seorang jariyah, ada seorang pembantu kerajaan. Nabi membaca salah satu syair. Nabi bahasa syair, "Az-zalumun inna musabakum rajulan ahdat tahiyyata wa salama zalam." Tidaklah menjadi sebuah kezaliman ketika seseorang yang sudah melakukan kebaikan, sudah memberikan kedamaian tetapi dibalas dengan kezaliman. Nah, dalam ilmu Arab ini kita yang singkat, inna musabakum rajulan. Akhirnya terkomplain isi orang-orang yang hadir di majelis niki, karena yang hadir pasti ahli-ahli nahu juga. Maka secara ilmu nahu seharusnya bacaannya inna musabakum rajulun, karena inna niki
akan membaris atakan isim, kemudian akan membaris depankan, akan membaris ataskan khabar. Inna musabaqan simbol isma akan membaris ataskan isim, kemudian akan meropakan khabar. Beda dengan laisa niki, laisa alimun misal, laisa al-mar'u yuladu misal. Maka aliman, maka al-mar'u niki menjadi isim laisa, maka niki baris depan, niki niki baris depan, maka khabarnya pasti akan baris atas. Maka seharusnya bacaannya inna musabakum rajulan atau rajulan, karena inna niki tansib akan membaris ataskan isimnya, kemudian akan meropakan khabar. Tapi bacaan orang yang membantu niki inna musabakum rajulan ini kekeh dengan pendapat kembali pendapat bukankah inan dek ia tak dengar elek betul dengar no elek bakar Muhammad Al-Mazini lah pas dengan pengajian ini tak dengar saya niki bos air tunda tempuh sarang Mazini niki online meraji sememiri tempuh jam-jam lain tempuh langsung datang utusan aran niki perdebatan terjadi di kerajaan karena inna musabakum rajulan tumben-tumben dengan si khalifah, karena khalifah dulu pintar-pintar masih dan sembarangan saja pemimpin lah, pintar juga, pintar fikih, pintar syair, pintar semuanya, pintar Al-Quran mungkin masih. Maka terpanggillah Mazini karena baru kekeh pembantu niki betul dengan Mazini sampai debat dengan orang semua ahli-ahli di istana. Dia tempoh datang dengan singkat cerita, mau dengar cerita sidalah membaca syair ni inna musabakum rajulan, kemudian baca rajulan kan seharus inna musabakum rajulun. Yang diceritakan oh rajulan niki bukan istri, bukan khabarnya, tapi dia mansub gara-gara isabatukum, artinya mansub karena isabah niki. Beta khabaran puri tahu ada tahiyat zalam niki tahu khabar pas oh menuju ambil pira obije proyek oh sekian pira beta niki akhir ticanin tebel kepeng 1000 dinar isi khalifah niki karena jawabannya yang baik dan orang yang cerdas pelak nasihat juga khalifah sila karena tadi meninggalkan sesuatu karena Allah ganti yang 100 dinar menjadi nanti 10 kali lipat dan terganti langsung cash di sidang. Dan kejadian ini tidak hanya terjadi kepada Nabi Ibrahim, tidak terjadi kepada Al-Mazini, tidak terjadi kepada Nabi Yakub, dan semuanya akan terjadi kepada setiap orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Maka mudah-mudahan kerawan pelungguh murnikan Allah, biar Allah ganti waktu yang niki, biar Allah ganti keikhlasan pelungguh dengan balasan yang jauh lebih sempurna. Dijamin kebahagiaan di sisi Allah, dan harus kami sadari betul kebahagiaan niki tidak bisa diperoleh dengan harta. Namun harta niki mampu membahagiakan setiap orang, dan mungkin ada dengan sugih mati diri, dan mungkin ada dengan sugih niki lelah mai sirin ya stres betul. Namun yang mudah kekayaan niki bisa membahagiakan setiap orang, maka semua orang kaya sudah bahagia. Begitu juga kebahagiaan ini juga tidak bisa dicapai oleh jabatan. Kalau pejabat ini bisa membahagiakan semua orang, selaku pejabat bikin bahagia. Kalau kegantengan ini bisa membuat orang bahagia, semua orang yang ganteng-ganteng bikin bahagia dan saya masih. Tapi justru orang yang sudah berkecukupan, ampun jadi contoh misalnya dan seniman. Nabi terkurang, kepeh luar lengkap, ganteng enges luar biasa. Tetapi karena tidak bisa di sini bahasa kebahagiaan itu. Lamun Allah yang cari belum sampai kebahagiaan dia, hai dakam berbintang dia tergudus dengan demini ya sengsara. Tetap yang bahagia Rasulullah ini. Sila bermain kehidupan nyala nih, karena beliau tahu Allah janjikan kenikmatan, karena di dunia tidak ada kenikmatan yang abadi. Begitu juga tidak ada kesengsaraan yang abadi, semua pasti berlalu. Jangan ada abadi di dunia. Maka Allah akan ganti nama keikhlasan pelungguh Bapak Syafiq, mudah-mudahan Allah ganti. Dia tahu yang negular pada 1000 kita bayar. Sila Allah biasa tertijanin
tempat yang mulia yang mudah-mudahan niki menjadi saksi nanti lewat di judul kiamat. Yang mana Allah SWT mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbarah. Maka bahasa Nabi SAW, tahukah kalian bagaimana cara bercerita, bagaimana tanah itu menceritakan? Maka Nabi SAW, Allah wa Rasulullah, Allah yang tahu bagaimana cara tanah itu bercerita. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil seterusnya. Maka Nabi SAW, maka nanti tanah itu akan bercerita. Tanah saya tahu mungkin niki yang bercerita. Nabi berbicara bercerita. Ya fulan, wahai manusia, al-yaum jello niki, jam semeniki, tanggal semeniki, amil takada wa kada, niki menggawe, niki mengkarya. Maka selapor yang jadi bukti. Maka misal selama seminggu tuh atau 2 minggu tengah tinggi misal lengi atau durang solah pegawaian, maka tanah niki jadi saksi. Ya Allah, ikhlas manusia niki datang ngaji ada usah tengah ada usah berumur iman, berumur ibadah, berumur keyakinan, datang ngaji malam-malam, maka mudah-mudahan niki menjadi saksi berusaha mati kiamat. Dan kemudian orang yang datang mengaji juga niki harus syukuri, lau ghufira li wahidin yusfa'u lahum. Seandainya ada 1 orang saja dari majelis taklim niki yang diampunkan oleh Allah dan tiang yakin arak doa ikhlas niki. 1 orang nanti bisa diampunkan oleh Allah, maka 1 orang niki mampu menolong orang-orang yang lain. Kemudian saling tolong dan mati dulu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat belum kami semakin mencintai Rasulullah. Dengan memperbanyak salawat belum semakin mengenal Rasulullah SAW. Karena semakin orang kenal dengan Nabi, maka akan semakin mencintai Rasulullah SAW. Tidak mungkin orang yang mengenal Rasulullah tidak akan mencintai Nabi SAW. Orang yang di dalam hatinya ada Nabi Muhammad, pasti hati niki menjadi hati yang hidup, yang selalu bersemi. Sila di dalam berjanji kita diceritakan wa ina atistima, maka tumbuh-tumbuhan yang tidak berbuah, kemudian kambingnya Halimatus Sa'diyah yang kurus kering, himarnya atau keledainya dibawa ke Mekah niki kering dan kurang sehat. Tapi ketika dibawa Rasulullah masih bayi niki belum jadi seorang nabi, dibawa oleh Halimatus Sa'diyah bersama suaminya, maka kendaraan yang dipakai ke Mekah niki menjadi sehat paling dulu sampai balik. Dia datang balik selaku bebek kurus kering, segar, semua tumbuh-tumbuhan di sekitar rumahnya tumbuh niki berkah Nabi SAW. Maka berembek namun Rasulullah niki yang sudah menjadi Nabi ada di hati-hati manusia. Tidak mungkin hati niki akan mati, tapi hati niki pasti akan selalu hidup, selalu bahagia, selalu senang. Karena disitulah kebahagiaan yang mati. Namun wa'atin manusia ada Rasulullah pasti akan selalu bahagia, pasti akan aman hidupnya. Maka sila jadikan juga bulan Maulid niki menjadi bulan untuk semakin mengenal Nabi SAW. Saling dibawa kenal sila, maka sekedar-kedar nyumbang mana ikuti untuk acara Maulid Bantul niki surah luar biasa mulia. Nabi bercara dia mau nyumbang minimal hadir lah acara, minimal bantu acara niki dan seterusnya. Maka niki salah satu kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Berdua biji doang terraya ulang tahun, berdua keluarga terrayaan kelahirannya, maka saya paling mulia di antara pelungguh kecuali Nabi Muhammad SAW. Orang yang selalu memikirkan pelungguh, keselamatan pelungguh dunia dan akhirat. Dia nak mengkayun Nabi SAW kecuali Nabi SAW, karena beliau sampun saksian ruang kenikmatan surga, sampun saksian ruang kesengsaraan orang ahli neraka. Ia mentakutkan ya Allah, takutnya luar biasa Rasulullah melihat turun kesengsaraan yang diterima oleh manusia bagi orang yang ingkar kepada Allah. Dia narak kesengsaraan orang meniki malik. Begitu tidak ada kenikmatan yang paling nikmat malik. Maka begitulah Nabi SAW, maka menjadikan selalu mendukung, lalu berbicara tadi selamat. Hadirin yang kami sangat menjadi terhormati, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Maka
tidak ada caranya kecuali menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bahasa salah seorang ulama Abdullah bin Ala bin Haddad, "Idza syi'ta an tahya sa'idan madal 'umri." Apabila engkau atau kalian menginginkan kehidupan yang selalu berbahagia seumur-umur selama hidup di dunia, artinya seumur-umur ini bahagia doang, bukan kebahagiaan yang dari harta tapi kebahagiaan dari Allah. Wa tuj'ala ba'dal mauti fi rawdatil qabri. Begitu juga dijadikan penunggu sami kuburannya nanti setelah meninggal dunia, kubur niki menjadi taman-taman surga. Maka tidak ada caranya kecuali menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala.